Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi asam lambung. Simak. Asam lambung ini dikenal dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease ya. Bahasa kerennya, bahasa kitanya penyakit asam lambung. Jadi si asam lambungnya itu naik ke kerongkongan ya, karena si klep untuk menahannya itu lemah. Ciri-cirinya adalah yang pertama itu dada terasa terbakar ya, panas, jadi dadanya panas ya. Yang kedua, jadi ada rasa asam di mulutnya, terutama di belakang mulutnya itu kayak asam. Terus kalau menelan itu kayak ada yang ganjal ya. Kalau makan juga mudah kenyang, sering sendawa, suara juga kadang-kadang agak serak ya. Terus mual, ada mual, bisa juga sampai muntah, bau mulut ya karena ada asamnya. Terus batuk tapi tanpa dahak ya, susah tidur ya karena sakit lambungnya, dan sesak napas. Itu ciri-ciri dari asam lambung ya. Nah, apa sih penyebab dari asam lambung ini? Penyebab les melemah ini yang pertama itu obesitas ya, atau kegemukan. Jadi orang-orang yang kelebihan berat badan itu bisa mengalami asam lambung karena si otot lesnya itu lemah ya. Yang kedua, kehamilan. Orang-orang hamil itu lebih bisa kena asam lambung ya, karena otot lesnya juga lemah ya orang hamil. Terus usia lanjut atau orang tua itu juga bisa menyebabkan penyakit asam lambung ini karena lesnya lemah ya. Yang keempat itu karena kondisi gastroparesis ya, jadi melemahnya otot dinding lambung. Ada juga skleroderma, yaitu penyakit jaringan ikat, itu juga bisa ya menyebabkan asam lambung naik. Terus hernia hiatus, masuknya bagian lambung ke rongga dada, itu juga bisa menyebabkan asam lambung naik ya. Nah, gimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi asam lambung ini, yang pertama itu harus dirubah dulu ya gaya hidupnya, karena asam lambung kebanyakan tuh karena gaya hidup yang tidak sehat ya. Yang pertama itu kalau bisa itu diturunin ya berat badannya bagi yang obesitas, karena kalau masih obesitas nanti faktor untuk asam lambungnya bisa terus terjadi ya. Yang kedua, hindari makanan dan minuman penyebab asam lambung ya. Contohnya itu kafein ya, kopi ya. Yang punya asam lambung jangan minum kopi dulu ya. Ada kafein, atau minum-minuman alkohol juga bisa ya. Terus makanan-makanan pedas juga ya, itu bisa menyebabkan asam lambung ini naik ya. Makanan berlemak juga, yang berminyak-minyak itu bisa ya. Yang ketiga, makanya itu harus porsi kecil ya. Kalau punya asam lambung, asam porsi kecil tapi banyak ya, jangan banyak sekaligus, karena orang yang banyak sekaligus makan itu malah asam lambungnya bisa naik ya. Terus yang keempat itu jangan merokok ya, bagusnya. Orang yang merokok juga bisa kena asam lambung ya. Yang suka minum aspirin dan antiinflamasi non steroid juga kalau punya asam lambung mending dihindari ya, karena itu bisa menyebabkan asam lambung terus naik. Terus kalau yang punya asam lambung juga jangan mengenakan pakaian yang sempit ya, karena itu bisa ketekan ya perutnya. Terus kalau misalnya sudah makan itu jangan langsung membungkuk, bersandar atau berbaring ya, karena itu bisa menyebabkan asam lambung naik ya. Minimal 3 jam itu harus jangan membungkuk, bersandar atau berbaring ya, biar nggak kena asam lambung. Yang kedua itu mengkonsumsi obat-obatan ya. Itu kalau yang di warung juga ada, tapi kalau nggak bisa kita ke dokter, nanti di dokter itu akan dikasih yang pertama penetral asam lambung ya, itu juga dikasih nanti sama dokter. Yang kedua itu penurun jumlah asam lambung dan radang tenggorokan biasanya.
ada 2 macam itu, nanti dikasih juga. Ada yang antagonis H2, ada juga yang penghambat pompa proton ya. Terus kalau itu juga nggak bisa, biasanya kalau dokter itu melakukan operasi ya. Caranya biasanya si otot lesnya diikat jadi supaya kuat ya, dan mencegah asam lambung naik, atau juga dipasang alat di lesnya ya, di berpaling itu juga bisa, atau juga bisa dengan endoskopi ya, jadi alat selang biasanya pakai kamera gitu. Nah, ada nggak sih cara mengatasi secara alaminya? Ada beberapa cara yang bisa dicoba ya untuk yang alami. Yang pertama itu pakai daun kemangi ya. Jadi kalau ada gejala asam lambung naik, kan aja daun kemangi ya, beberapa lembar gitu dikunyah. Itu juga bisa ya menenangkan asam lambung. Yang kedua, adas ya. Adas bisa juga dengan teh, jadi teh adas. Biasanya diminum setelah makan ya. Itu buat supaya si pencernaannya lancar. Yang ketiga, kayu manis. Ini juga bisa dibikin jadi teh kayu manis. Ini penetral asam lambung alami ya, bisa dicoba. Yang keempat, buttermilk ya, plus lada hitam biasanya dicampurnya itu, karena mengandung asam laktat ya, bisa netralin asam lambung juga. Yang kelima, pakai gula merah. Jadi biasanya setelah makan yang punya asam lambung, ngemut aja gula merah ya. Itu biasanya membantu kekuatan usus dan mengurangi keasaman di lambung ya. Yang keenam, cengkeh. Cengkeh itu bersifat karminatif ya, jadi pencegah pembentukan gas di pencernaan. Biasanya dicampur dengan kapulaga ya. Yang ketujuh, biji jintan ya, itu juga bisa, itu penetral asam lambung juga ya. Yang kedelapan, jahe juga bisa menetralkan asam lambung ya, biasanya dipakai air jahe gitu ya. Yang kesembilan, susu dingin ya, karena susu dingin itu mengandung kalsium yang bisa mencegah penumpukan asam lambung ya. Tapi susunya harus dingin, jangan panas-panas ya, biar bisa langsung diminum kalau punya asam lambung. Yang ke-10, cuka sari apel. Biasanya dikairin ya, 1 sendok cuka apel dipakai air 1 gelas, diminum 2 kali sehari ya, biasanya bisa nenangin asam lambung ya. Terus air kelapa ya, itu juga bisa ya, si pH tubuhnya bisa jadi basah ya, jadi nggak asam lagi. Yang terakhir, dengan pisang juga bisa menetralkan asam lambung ya, kalau punya gejala asam lambung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi asam lambung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.